Menanti peran tim 13 menjadi topik dialog kita di Jurnal Pagi, kami akan langsung menyapa Bapak Arief di Balikpapan yang kemudian ingin berpartisipasi. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Arief. Silakan Pak Arief. Ya, halo, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arief. Ya, saya terima kasih sekali kepada Pak Bambang sebagai narasumber dan Pak Wiki. Saya rasa untuk teroris di Indonesia, jangan selalu dikaitkan dengan suatu agama. Karena di Indonesia memang mayoritas umat muslim. Tapi saya rasa untuk tim 13, Pak Bambang atau yang lainnya, ya, harus memilah-milah. Jangan terpengaruh dengan provokasi dari pihak asing. Sedikit-sedikit nanti isunya dengan masalah mayoritas agama, itu salah nanti. Saya rasa kemudian Densus maupun yang lain harus berhati-hati untuk ini. Baik. Saya rasa terima kasih untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Pak Bambang, tanggapannya seperti apa Pak? Ya, kita pun tidak sampai ke sana ya. Misi kita pertama melihat mengevaluasi cara-cara bekerjanya Densus ataupun penanggulangan terorisme. Yang kedua juga sedikit kita melihat yang menjadi sasaran itu bagaimana kondisinya. Artinya dengan cara bertindak yang bagaimana, sasarannya bagaimana, itulah yang kita kaji atau kita dudukkan nantinya agar supaya tadi dugaan-dugaan atau latar belakang itu terungkap dengan lebih murni gitu ya, lebih murni ya. Kalau kita menemukan itu ada latar belakang tertentu, kita juga ingin mencari latar belakang lebih jauh. Apakah mungkin seseorang ini dikaitkan dengan sesuatu ideologi tertentu misalnya. Tetapi kita tidak ingin juga bagaimana antar kelompok-kelompok itu kemudian menjadi suatu jaringan yang ingin katakanlah mau mendirikan negara negara Islam atau jauh dari itu. Artinya ada riset ataupun ada penelitian lah ya yang dilakukan oleh tim 13 terhadap satu kelompok yang nanti hasil tersebut akan diberikan kepada tim gabungan ataupun tim Densus 88 lah ya yang nanti akan bertindak di operasi anti terorisme untuk akhirnya ini bisa dijadikan pertimbangan gitu bagaimana mereka kemudian memperlakukan kelompok tertentu gitu ya. Ya, pertama juga kepada pemerintah malah. Pemerintah di dalam rangka kebijakan di dalam rangka penanggulangan terorisme di Indonesia. Kemudian secara teknis atau strategisnya kepada kepolisian atau BNPT, bagaimana langkah yang lebih tepat di dalam rangka menghadapi katakanlah itu ada terorisme. Tadi sudah dikatakan. Jangan sampai ada tangan-tangan tersembunyi itu disamakan saja. Karena ini ada saudara-saudara kita juga yang mungkin tidak tahu data ini, tapi sudah di label demikian. Oke, kita menuju ke Pak Rudi di Klender. Selamat pagi Pak Rudi, silakan. Ya, halo Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Ya, nampaknya. Halo, selamat pagi Berita Satu. Silakan Pak Rudi. Selamat pagi Riki, selamat pagi Pak Bambang ya. Selamat pagi. Silakan Pak. Ya, jadi kalau menurut saya gini Pak, kita jangan terlalu ini sama Densus 88 juga. Karena segala apa tindak tanduknya Densus ini kalau menurut saya masyarakat kecil ini sudah sangat benar. Ya, yang tidak benar itu yang Komnas HAM-nya ini, ya buat apa? Ya dia urus masalah HAM-nya teroris. Bisa nggak dia urus HAM-HAM yang masalah korban-korban ini, korban bom Bali 1, sekian-sekian itu. Bisa nggak Pak Bambang? Bisa diusut nggak itu semua? Siapa yang harus dituntut dalam hal ini semua Pak? Ya kan? Masalah tindakan Densus malah dicari-cari kesalahan dia. Ya, bisa-bisa dia dihukum. Ya, Pak Rudi, Anda kemudian khawatir bahwa adanya semacam pelemahan lah ya. Kalau nggak ada pihak dari kepolisian, Pak, Tamrin Marina kemarin itu udah hancur, Pak. Ya, kita harus ingat itu, Pak.
Ya kan? Kita harus berlaku adil lah Pak. Ya kan? Pemerintah ini harus berlaku adil. Dibentuknya Densus 99 atau apa. Saya sangat mendukung Pak. Yang penting teroris ini harus hancur. Dari Indonesia ini tidak boleh ada. Baik, terima kasih Pak Rudi. Oke, gitu aja. Sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, kekhawatiran dari Pak Rudi adalah takutnya nanti kita nggak seperti kehilangan gigi gitu untuk menangani terorisme di Indonesia gitu. Anda setuju nggak sih Pak? Begini Pak, kita mesti menjelaskan dulu ya. Batasan teroris dengan terorisme itu beda. Terorisme itu ada ideologi, sedangkan teroris itu siapapun bisa. Saya ngancam Bapak juga teror, menteror. Nah, yang teroris itu di dalam penindakannya mengacu pada hukum pidana, titik. Kalau terorisme memang ini karena ada ideologi yang melatar belakang itu. Yang mungkin dia ada tujuan-tujuan akan merobohkan atau menghancurkan negara itu ada. Jadi langkah-langkah inilah yang perlu disadari oleh kepolisian pada umumnya ataupun juga pada Densus 88 sehingga tidak mencampur aduk. Undang-undang belum membatasi itu. Maka ini juga perlu kita dudukkan lagi. Undang-undang yang jelas dong supaya si pelaksana-pelaksana Densus 88 atau polisi ini tidak bingung, tidak confused dia. Menghadapi tantangan yang begitu masif kadang-kadang, yang membawa bom, yang bawa ini, katanya begitu, ini bagaimana? Siapa yang melakukan? Apa polisi atau militer? Katakanlah begitu. Ya. Jadi ada suatu alih-alih di dalam rangka suatu metode, di dalam rangka menanggulangi terorisme itu, di mana hal-hal yang bersifat hukum itu full pada kepolisian. Jangan sampai melebihi. Tetapi di luar itu juga mungkin ada bantuan-bantuan dari militer, bagaimana mengkaitkannya. Seperti Tinombala kan operasi bersama, operasi gabungan. Tetapi masing-masing saya lihat masih menggunakan sistem operasionalnya, polisi sendiri, militer sendiri. Nah ini bahaya Pak. Ini harus ada links, ada sistemik, ada saling terkait. Kalau tidak diatur di dalam undang-undang, termasuk tadi batasan teroris dengan terorisme, ini kasihan pada petugas-petugas di lapangan. Seperti kata Bapak tadi, ini harus begini-begini semuanya. Nah ini juga ada juga. Tapi kan apa yang menjadi dasar mengapa kemudian Densus 88 katakanlah melakukan beberapa tindakan seperti misalnya penyergapan, kemudian juga ada penembakan dan lain sebagainya, itu kan memang mereka kemudian berpikir bahwa ini domain saya gitu. Ya pantaslah saya kemudian bertindak seperti itu gitu. Ya bertindak seperti itu tetap hukum karena di dalam RUU di dalam undang-undang terorisme itu harus mengacu pada KUHP dia. Hukum terus. Tetapi kalau melebihi enggak apa-apa. Itu membela diri, overmah dia. Boleh dia. Dia tembak dulu boleh juga. Nah, itu perlu dipilah-pilah gitu, Pak. Jangan sampai aturannya juga belum jelas. Pelaksanaannya metode di dalam penanggulangan juga tidak tertata dengan benar. Inilah evaluasi kita nanti. Baik, ya kita masih ada satu segmen Pak Bambang, kita akan lanjutkan usaha jeda, kami akan segera kembali.